Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita pada pagi hari ini bisa kembali lagi bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita kembali merayakan Allah, Yesus Kristus yang naik ke sorga, mempersiapkan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, datang menyembah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mempersiapkan hati kita. Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama menyembah Dia, menaikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Bagi Dia segala kemuliaan. Mari kita naikkan pujian ini. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan, Dia Yesus yang telah mati selamatkan kita. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah
katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Ya benar Tuhan, segala kemuliaan, segala pujian, segala sembah dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Engkau adalah Allah yang telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami. Engkau adalah Allah yang hidup, yang bangkit dari antara kematian. Dan juga Engkau adalah Allah yang naik ke sorga, mempersiapkan tempat bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami mengenal Allah yang seperti Engkau, yang begitu berkuasa mengasihi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau datang memuji Tuhan. Kami mau kembali beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang kuduskan dan layakkan setiap kami, untuk kami memberikan yang terbaik buat Tuhan, agar ibadah kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan sendiri yang tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan yang telah bangkit itu, yang telah hidup itu, Dia adalah Tuhan yang naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita di surga yang mulia. Dan ketika kita hidup di dunia ini, Ia pun tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, Ia adalah gunung batu perlindungan kita. Di saat badai menerpa, di saat pergumulan hidup menerpa, kita tidak perlu takut karena ada Yesus yang selalu menolong setiap kita. Yesuslah satu-satunya juru selamat, penolong hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan sebuah pujian yang mengatakan, gunung batu perlindunganku, Yesus Kristus. Karena Ialah satu-satunya juru selamat kita. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Mari sama-sama kita katakan, Yesus itulah satu-satunya juru selamat dunia. Yesus itulah satu-satunya juru selamat dunia. Ia memberi hidup yang kekal bagi orang percaya. Oh, haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oh, haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Yesus menyuruh, pergilah kamu, beritakanlah Injilku. Ia berjanji akan kembali, angkat kita semua.
surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama saat ini kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi dan keadaan yang masih kami hadapi, kami boleh beribadah meskipun kami dari rumah kami masing-masing. Kami sebentar akan belajar kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan sekali lagi berkenan berbicara kepada setiap kami, menyapa kami, menegur dan mengingatkan kami, menghibur dan menguatkan kami. Hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan, pakai Dia. Sembunyikan Dia di belakang kaki salib-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang menjadi nyata bagi setiap kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali lagi untuk beribadah dalam rangka memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Kita bersyukur bahwa tahun ini di tengah-tengah situasi dan keadaan yang masih kita hadapi, Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah. Di dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan tema firman Tuhan, Ia akan datang kembali. Yesus yang sudah naik ke surga itu, Ia akan datang kembali. Nas yang akan menjadi perenungan kita pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Ia akan datang kembali sama seperti Ia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Isa Al-Masih kembali ke surga merupakan satu rangkaian kisah yang tidak terputus. Ketika Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, lahir di kandang binatang, melayani selama 30,5 tahun, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit, menampakkan diri, dan hari ini kita bersama-sama orang-orang percaya seluruh dunia memperingati kenaikannya kembali ke surga. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Dia sudah kembali ke surga, menyiapkan tempat untuk setiap kita, saya dan saudara, orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih kembali ke surga, kita bersyukur. Di tengah situasi dan keadaan yang kita hadapi, kita boleh kembali dengan memperingati dengan keadaan yang sehat. Meskipun kita harus beribadah dari rumah masing-masing. Namun itu semua biarlah tidak mengurangi waktu kita sungguh-sungguh untuk beribadah, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Melalui ibadah kenaikan Isa Al-Masih pagi hari ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama.
peristiwa kenaikan Isa Al-Masih kembali ke surga menjadi bukti bahwa Yesus bukan dari dunia ini dan dia tidak akan selama-lamanya tinggal di dunia ini. Buktinya hari ini firman Tuhan mencatat seperti yang sudah kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 tadi. Dia kembali ke surga, disaksikan oleh para murid. Dia naik ke surga dan para malaikat berkata, menyapa murid-murid itu. Mengapa? Kamu melihat ke langit. Yesus yang terangkat ini akan kembali dengan cara yang sama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang peduli dengan hidup manusia. Allah yang tidak menghendaki manusia binasa karena dosa. Allah yang menghendaki manusia kembali memiliki hubungan hidup dengan Allah. Oleh sebab itu, peristiwa kenaikan Yesus kembali ke surga bukan akhir dari karyanya. Tetapi di sana dikatakan dia akan datang kembali. Untuk apa? Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya. Yesus bukan dari dunia ini. Oleh sebab itu kita tidak heran bagaimana ketika dia ada di dunia ini 33,5 tahun. Mengalami penderitaan, penolakan, penganiayaan, bahkan kematian. Itu membuktikan bagaimana dunia ini menolak dia. Karena memang dia bukan dari dunia ini. Dia tidak berasal dari dunia. Dan oleh sebab itu dia kembali ke surga. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus membuktikan kepada setiap kita. Dia bukan dari dunia ini. Dia tidak akan selama-lamanya tinggal di dunia ini. Dia hanya bersama ada di dunia ini 33,5 tahun. Tidak lebih. Dia kembali ke surga. Disaksikan oleh murid-murid saat itu. Yang kedua, kita akan bersama-sama menemukan dan melihat Yesus kembali ke surga. Dia terangkat kembali ke surga. Ini membuktikan kepada setiap kita, saya dan saudara. Juga setiap orang yang percaya tidak akan selama-lamanya ada di dunia ini. Setiap orang yang percaya tidak akan selama-lamanya di dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Kita bersyukur bahwa ketika Yesus kembali ke surga, firman Tuhan dengan jelas berkata, dia menyediakan tempat untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dia menyediakan tempat untuk setiap orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia berkata, jika aku sudah menyediakan tempat, aku akan kembali. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, ketika saya dan saudara percaya Yesus, kita perlu menyadari, bukan hanya Yesus yang ditolak, dianiaya, menderita, tetapi juga saya dan saudara. Jangan heran, jika kita percaya Yesus, menghadapi penolakan, menghadapi penganiayaan, penderitaan.
bagian perjalanan apa yang Yesus alami itu menjadi bagian perjalanan hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu semua tidak boleh membuat kita berhenti percaya, berhenti setia untuk mengikut Yesus, percaya Yesus. Semakin hari semakin sungguh-sungguh. Jika Yesus yang sudah terangkat ke surga itu, dia berkata dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk saya dan saudara, untuk menjemput kita. Supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Saya dan saudara berada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, yang pertama jika Yesus bukan berasal dari dunia ini dan dia tidak akan selama-lamanya di dunia ini. Demikian juga saya dan saudara. Sebagai orang-orang yang percaya Yesus, tidak akan selama-lamanya ada di dunia ini, hidup di dunia ini. Suatu saat nanti, ketika kita kembali kepada Bapa di sorga, kita akan bertemu muka dengan Dia. Dia sudah menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetap percaya Yesus di tengah situasi keadaan yang kita hadapi. Jangan kendor, jangan ragu-ragu, jangan putus asa, jangan menyerah. Saya tidak tahu pergumulan dan masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tetapi saya yakin dan percaya, saya tahu Allah yang menyertaiku. Allah yang sudah berjanji untuk menyertaiku dan menyertaimu. Ada bersamaku saat ini, ada juga bersamamu saat ini. Apapun situasi dan keadaan yang saudara hadapi, jangan pernah berhenti dan mundur untuk percaya dan semakin percaya Yesus, mengandalkan Dia. Meskipun tantangan, pergumulan dan masalah, hinaan dan penderitaan kita hadapi di dunia ini hanya sementara. Ketika kita kembali ke tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, kita akan menikmati sukacita yang tak terkatakan dan tak terucapkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah berhenti percaya dan mengandalkan Yesus di dalam seluruh hidupmu. Apapun pergumulan dan masalahmu, Dia Allah yang sudah mengerti dan menyelamatkanmu. Dia sudah menebusku dan menebusmu. Dia juga peduli akan pergumulan dan masalahku. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita hanya sementara menghadapi pergumulan dan masalah di dunia ini. Ingat, jika waktunya tiba, kita akan bersama-sama kembali berkumpul bersama Dia di surga. Di mana Yesus ada, kita pun ada. Hal yang ketiga yang akan kita bersama-sama renungkan pagi hari ini. Ketika Yesus sudah kembali ke surga dan saya dan saudara masih ada di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bagian yang ketiga, kita akan bersama-sama melihat Allah yang sudah datang ke dalam dunia ini di dalam Yesus Kristus. Dia berpesan kepada setiap kita, kamu saksiku. Kalau kita bersama-sama membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika hari ini saya dan saudara masih ada di dunia ini, menghadapi banyak tantangan pergumulan, kita harus melakukan aktivitas pekerjaan kita masing-masing. Ingat, siapa saya dan saudara? Kita adalah saksi dari apa yang Yesus sudah kerjakan dan lakukan untuk kita. Kita adalah saksi di dalam iman akan apa yang Yesus sudah lakukan. Dia sudah menebus kita dari segala dosa dan salah kita. Dia sudah mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit, dan kembali ke surga. Ada cerita penting, berita penting yang harus kita saksikan. Sebagaimana Paulus berbicara kepada orang-orang percaya di Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3-4. Di sana Paulus berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga yang kita akan renungkan, saya dan saudara adalah saksi Kristus di dunia ini. Apapun pergumulan, masalah yang engkau hadapi dan aku hadapi, jangan mengkaburkan, jangan membuat semu siapa kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus. Saya dan saudara adalah saksinya. Bukan hanya saksi dia sudah naik, tetapi dia juga akan kembali untuk yang kedua kali menjemput saya dan saudara. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memanfaatkan, menggunakan kesempatan waktu yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dimanapun engkau berada, apapun yang Tuhan percayakan untuk engkau kerjakan. Jangan lupa, sebagai orang yang percaya Yesus, engkau adalah saksinya. Engkau adalah saksi iman akan apa yang Yesus sudah kerjakan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang di sekitar kita yang belum percaya Yesus. Dan mungkin menolak, menghina, menghujat. Tetapi itu semua tidak akan mengkaburkan dan membuat suram siapa kita. Kita adalah saksinya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya dan saudara punya cerita penting, berita penting yang perlu kita ceritakan, perlu kita sampaikan. Bukan hanya keberhasilan kita, kesuksesan kita, kekayaan siapa kita, tetapi siapa kita di dalam Kristus. Orang yang percaya Yesus adalah saksi Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin ini berat, tidak mudah menghadapi orang-orang di sekitar kita, menghadapi keluarga, menghadapi tantangan dan hambatan. Mari kita bersama-sama melihat Yesus yang sudah terangkat ke surga. Dia akan datang kembali untuk saya dan saudara. Dan sambil menanti itu semua, mari kita menyaksikan, kita menceritakan yang sangat penting, berita yang penting tentang Yesus. Apa yang Yesus sudah kerjakan dan lakukan untukku dan untukmu. Untuk menyelamatkanku dan menyelamatkanmu. Kasih Yesus yang sempurna dan nyata untukku dan untukmu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Apapun pergumulanku, pergumulanmu, mari kita menjadi saksinya. Menjadi saksi Yesus yang sudah bangkit
yang sudah kembali ke surga dan dia datang kembali untukku dan untukmu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluargaku, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah lingkunganku, di tengah-tengah lingkunganmu, dimanapun Tuhan menempatkanku dan menempatkanmu. Mari kita menyaksikannya, menceritakannya melalui hidup kita, melalui kesaksian hidup kita, sehingga semakin banyak orang yang melihat, mendengar kasih Yesus, cerita tentang Yesus sungguh benar adanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menjadi saksinya. Dimanapun engkau berada, dimanapun Tuhan menempatkanmu, mari kita menjadi saksinya. Yesus bukan dari dunia ini. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan selama-lamanya tinggal di dunia ini. Dan jika kita masih ada di dunia ini, kita adalah saksinya. Orang-orang yang percaya Yesus, saksi Yesus bahwa ia akan datang kembali. Jika kita setia, kita memiliki pertobatan hidup, biarlah itu menjadi saksi dimanapun Tuhan menempatkanku dan menempatkanmu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari dimanapun saudara berada, kita berada menjadi saksinya. Menceritakan berita penting bahwa Tuhan Yesus bukan saja mati, bangkit, dia sudah kembali ke surga. Dia menyediakan tempat untukku dan untukmu. Dan dia akan datang kembali. Dia akan menyiapkan tempat untukku dan untukmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu. Hamba-Mu akan berhenti berbicara. Biar Roh Kudus-Mu akan terus berbicara dan menyapa kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu. Tetap melihat, menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap orang yang ada di sekitar kami, mereka boleh percaya, mereka boleh mengakui Engkau sebagai Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat. Engkau menolong dan memberkati iman dan kesetiaan mereka. Memberkati keluarga, pekerjaan, studi anak-anak mereka. Memberkati mereka ketika mereka menghadapi pergumulan dan masalah hari ini. Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka satu persatu. Engkau menjamah dan menguatkan mereka. Terima kasih. Hamba-Mu terus berdoa menyerahkan untuk pekerjaan Tuhan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami mengerjakannya dengan mata yang tertuju kepadamu, bahwa Engkau akan datang kembali untuk menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur berdoa, di dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur kalau kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh menguatkan setiap kita, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus adalah Allah yang naik ke sorga, Ia juga adalah Allah yang berjanji akan menyertai kita, dan Dia juga berjanji akan datang kembali menjemput kita, setiap anak-anaknya, untuk kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang bersuka cita karena memiliki Tuhan, seperti Tuhan Yesus. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara kita mau memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah bisa mempersiapkan persembahan, bisa mentransfer persembahan di nomor yang sudah tertera. Atau Bapak Ibu juga bisa mengumpulkannya dan bisa membawanya nanti ketika kita berkumpul lagi ke gereja. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama menyembah Tuhan, bersuka cita, berbahagia karena kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mari kita naikkan lagu Ku Berbahagia, Yakin Teguh.
berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, aku ditebus, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari kita bernyanyi bahagia memuji Tuhan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mari serahkan diri penuh kepadanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Katakan bersama, aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh berbahagia karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan bahkan saat ini ya Tuhan, ketika Engkau sedang menyediakan tempat bagi kami di sorga yang mulia, kami pun tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur, ucapan bahagia kami karena kami memiliki Engkau yang sungguh mengasihi kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, Tuhan kuduskan dan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah turun ke atas kamu sekalian berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Anak, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, melalui ibadah kenaikan Isa Al-Masih pada pagi hari ini, kita bersyukur kita bisa mengadakan ibadah di luar gedung. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah meskipun dari rumah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Pergunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Melalui ibadah kenaikan Isa Al-Masih pagi hari ini, mari kita bersama-sama tetap setia mengikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.